Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhal hadirun, alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Tuhfatul Quram. Walaupun hujan rintik-rintik yang membuat enak untuk tidur, tapi kita masih semangat untuk belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kita keistiqomahan. Salatullah wassalamu tak lupa kita aturkan junjungan kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi yang tak intinya berjuang demi tegaknya kepada Allah dan kita dapat mengenal indahnya agama Islam. Yang ketiga, mari kita berdoa kepada Allah semoga Allah menjaga kita, menjaga provinsi kita, menjaga bangsa kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa ridha terhadapnya. Dan khusus pondok pesantren kita, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan sehingga senantiasa diberikan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajal hajatina ajal hasan tausiq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-haditsu ats-tsani 'asyara. Hadis yang ke-12. Tarku ma la ya'ni al-muslim. Tarku meninggalkan ma sesuatu la ya'ni yang tidak penting al-muslimu bagi orang muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala. Semoga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala, semoga Allah meridai beliau. Ini riwayat hadis, rawi al-hadis. Riwayat hadis ini apa? Sabaqat at-tarjamatu lahu fil hadis raqam 9. Rawi hadis ini sudah sabaqat, sudah lewat at-tarjamatu, yaitu biografinya, lahu bagi Abu Hurairah fil hadis, dalam hadis nomor ke-9. Sudah kita bahas ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni, di antara kebaikan. Min di sini maknanya ya tab'idiyah atau sebagian. Bagian dari kebaikan Islam, al-mar'i, seseorang, atau di antara kebaikan Islamnya seseorang, tarkuhu, meninggalkannya. Apa yang ditinggalkan? Ma, sesuatu, la ya'nihi, yang tidak bermanfaat. Yakni itu artinya itu dari asal inayah. Inayah itu pertolongan, sesuatu yang besar. Jadi meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya.
Artinya la yakni tidaklah besar, hanya tidak bermanfaat. Ma'aniyul mufradat, makna kosakata ini husni, ya, itu adalah kamali wa tamamin. Kamalin wa tamamin. Karena di sini bentuknya min husni Islam adalah mudhaf ilaih, jadi husni di sini. Kamali, ya, kamalin wa tamamin. Kamal itu sempurna, tamam juga sempurna. La yaknihi, apa la yaknihi? La yahtaju, la yahtajuhu, la yuhimmuhu. La yahtajuhu, tidaklah membutuhkannya. Wala yuhimmuhu, dan tidaklah apa? Penting. Al-mar'i ay al-insan. Seseorang itu apa? Al-insanu atau al-insani, yaitu manusia. Asy-syarhu, syarahnya, yarsuduna ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada kami siapa ar-rasulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil hadithi, dalam hadis ini, ila ayyashghila, yaitu untuk ayyashghila, menyibukkan siapa? Al-muslimu, seorang muslim, ya, nafsahu, dirinya, bima yufiduhu, dengan apa-apa memberikan manfaat kepadanya atau berfaedah kepadanya. Wa yahtaju ilaihi, dan membutuhkan kepadanya. Untuk kapan itu? Fid dunyahu, untuk dunianya. Wa akhiratahu, dan akhiratnya. Wala yanshaghilu, dan tidaklah sibuk, bil umuril farighah, bil umuril farighati, dengan perkara-perkara yang al-farighah, yang tidak penting. Farighah di sini kan kosong, artinya tidak penting. At-tafahati, yang melalaikan. Allati, yang alimaha, telah diketahuinya. La yanfa'u, yang tidak bermanfaat. Wa jahilaha, dan tidak dan bodoh terhadapnya. La yadur, tidak apa? La yadurru, tidak berefek atau tidak memberikan mudarat. Maka ini penting. Makanya dikatakan oleh Ibnu Salah, hadis ini termasuk adalah apa? 4 pilar di antara adab. Ada 4 pilar hadis tentang adab. Ini salah satunya. Jadi min husni islamil mar'i taraka ma la ya'ni, ini yang pertama. 4 pilar adab. Yang kedua itu adalah la taghdab, jangan marah. La taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Janganlah kau marah, maka bagimu adalah surga. Itu yang kedua. Yang ketiga, pilar yang ketiga itu adalah apa? Adalah man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau dia diam. Ini pilar yang ketiga.
Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka berkata baik atau dia lebih baik diam. Ya. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang terakhir, yang keempat adalah apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang atau tidak sempurna iman seseorang sampai mencintai orang lain sebagaimana cinta terhadap dirinya sendiri. Ini disebut namanya pilar adab menurut Ibnu Shalah. Jadi yang pertama ini, yang kedua la taghdab, yang ketiga man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, yang terakhir adalah apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi disibukkan dengan perkara-perkara yang baik. Maka semua apa yang kita lakukan diniatkan kepada akhirat. Maka dikatakan wa fil hadithi, dan dalam hadis ini ahamiyatu, yaitu pentingnya dhabtil lisani, menjaga lisan. Dhabtil lisani, menjaga lisan, anil kalami, dari perkataan. Jadi kalau ada kata dhabtun itu artinya menggunakan lisan ini secara hati-hati. Nah, itu dhabt namanya. Ya, yaitu menjaga lisan dari pembicaraan apa? Anil lisan ghairul mufid, yang tidak berfaedah. Bal, akan tetapi al-muslimu, seorang muslim, yatakallamu, berbicara, bil Quran, dengan Al-Quran, wal zikri, dan zikir, wat ta'ati, dan taat, wal ibadati, dan ibadah. Dulu saya punya seorang guru. Beliau ngajar tahsin kalau nggak salah. Namanya Syekh Ahmad Muhammad Musa, masih muda orangnya. Itu tidak lepas dari lisannya itu ngajar di rumahnya Quran. HP-nya itu tidak pernah berhenti orang bertanya. Jadi kalau saya ke rumah beliau itu, kita ngobrol, itu yang keluar Quran terus. Jadi saya kalau ke rumah beliau itu kadang-kadang jam 2 sampai maghrib, bahkan sampai isya. Itu HP itu baru kita ngobrol sebentar, ngobrol setelah setoran, ngobrol. HP ini bunyi, orang bertanya, ini tempatnya di mana, tafsirnya bagaimana? 10 menit lagi, orang telepon lagi. Ini tempatnya di mana, tafsirnya apa? Ini lagi, gitu lagi, terus tak pernah berhenti teleponnya, orang bertanya. Nah, jadi memang isinya itu Quran aja. Maka saya tanya ke beliau. Waktu itu belum masih S2. S2 sudah ngajar S2. Kalau di Indonesia kan nggak boleh. S1 harus diajar S2, S2 harus diajar S3. Beliau tidak. Belum S2 dia ngajar S2. Belum masih S2, banyak muridnya sudah S3. Beliau mengatakan apa? Saya kalau baca buku dari pagi sampai subuh saya kuat. Tapi kalau nulis saya tidak bisa. Memang ada Allah berikan anugerah orang-orang yang itu kuat baca, ada memang orang-orang yang diberikan Allah kuat nulis. Yang penting untuk manfaat. Ya. Begitu pun pernah saya sampaikan. Ada Syekh Amin Haruri. Kalau ke rumah beliau itu hanya bisa habis asar. Semua orang yang ke rumah beliau itu ditemui paling lama 10 sampai 15 menit, siapapun.
Udah ketemu, jejer, udah, perlunya apa, tanya, saya doa, udah, belum langsung masuk lagi, nulis. Saya benar. Jadi susah sekali dulu. Walaupun hatta ulama pun dari mana saja kalau mau ketemu beliau itu apa? 15 menit. Saya pernah cek kan saya pernah tanya ke beberapa masyayikh di sana. Makanya ketika beliau sakit kemarin tidak ada satupun yang bisa nengok. Hatta yang dekat sekali tidak bisa, kecuali atas izin beliau. Nah, itu orang-orang ini. Diceritakan beliau itu ngajar sehari 15 jam, mengajar terus. Di luar itu beliau nulis, bayangkan. Punya tafsir Hadaiqur Ruh war Raihan 33 jilid. Syarah Ibnu Majah 26 jilid, Syarah Muslim 26. Belum lagi kitab hampir seluruh ilmu belum punya tulisan. Saya diceritai sama murid beliau. Beliau ini tidak lagi ngajar, dulu ngajar di Masjidil Haram. Jadi ketika saya Yasin mau wafat, Yasin sempat ke rumah beliau. Saya pun kemarin tanya ke saya Said Mamduh ketika ke Mesir. Saya Amin Haruri itu gurunya beliau. Jadi disampaikan oleh saya Yasin, nanti kalau saya wafat, carilah di antar kekasih Allah ini yang ada di Haram, Masjidil Haram ini. Dicari, ketemu Syekh Amin Haruri. Jadi ketika beberapa ulama Sudan ke sini, ya, waktu silaturahim ke sini kan, kita tanya, siapa ulama yang pernah diziarah di Mekah? Beliau tanya, di Mekah, di Mesir, di mana-mana tanya. Kemudian saya sampaikan, zurtu li fadilati Syekh Muhammad Amin Haruri. Khalas, hadzal rajul ma fi kalam. Ini orang besar, ulama besar. Sangat terkenal di mana? Di mana namanya? Ethiopia. Ya. Ketika ramainya komunis, semua orang tidak berani bicara komunis. Beliau berani, lantang. Akhirnya dipenjara. Nah, ketika mau masuk penjara itu, ada penjaga penjara itu nulis nama beliau. Tidak bisa tertulis nama beliau. Minta pena yang baru ditulis, tidak bisa tercatat. Minta pena baru lagi, tidak bisa. Tapi kalau gantian orang yang lain lewat, bisa ditulis. Akhirnya ada yang bisikin dari salah seorang, itu ulama besar, hati-hati. Sudah. Akhirnya masuk penjara. Beliau tidak pernah berhenti sholat malam. Akhirnya dipenjara sesuai dengan badan. Sebadan. Ini saya diceritain langsung dari muridnya. Sebadan ini penjara. Kemudian malam beliau berdoa. Ada kemarin saya baca itu karya beliau, namanya tentang Syarah Asmaul Husna itu. Jadi kalau ada kondisi genting, baca itu. Jadi beliau baca itu. Jadi pintu penjara itu yang terkunci, kebuka sendiri. Keluar. Beliau keluar dari itu, kemudian apa? Keluar kan, dikejar oleh para tentara itu. Sampailah di satu tempat, karena bacaannya itu. Beliau duduk, tidak kelihatan. Duduk tidak kelihatan. Akhirnya kemudian beliau ke Mekah. Di Mekah bertahun-tahun belum tidak punya rumah, ngajar di Darul Hadits Khairiyah, ya, ngajar di Masjidil Haram, Syekh Amin Haruri. Jadi kemudian suatu ketika, ini pernah saya ceritakan, ada salah seorang guru besar tafsir di Ummul Qura bertanya, inilah satu-satunya ulama yang pernah saya dengar, ya, setelah saya Yasin, ini yang diakui keulamaannya oleh semua kalangan, diterima oleh semua kalangan, juga Syekh Wahbah Zuhaili, bahkan dicium tangannya bolak-balik oleh orang yang menentang cium tangan. Syekh Amin Haruri.
Jadi ketika apa? Ditanya siapa ulama Rabbani di sini di Mekah. Kawannya bilang ada Syekh Amin Hariri, tidak percaya. Ditugaskan beliau waktu itu masih Malik Abdullah sebelum diganti Malik Salman. Tugas ke Afrika Selatan katanya. Jadi dubes di sana. Baru jadi dubes sekitar 1 bulan, mimpi berjumpa Rasulullah SAW. Ketika mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW, sempat mencium tangannya Rasulullah SAW. Ternyata tangannya warna hitam. Ya. Dicarilah semua kitab Syama'il Muhammadiyah, kemudian dicarikan kitab Al-Hujjatun Nabi SAW. Dicarilah semua kitab tentang sejarah Nabi, tidak ada diterangkan Nabi tangannya warna hitam. Karena tadi habis tidak percaya tadi dengan Syekh Amin Hariri. Akhirnya seminggu ini mencari-cari kalut hatinya, baliklah ke Mekah. Baliklah ke Mekah, dipertemukan dengan Syekh Amin Hariri. Saking kagetnya, kursi sampai terlempar. Beliau mengatakan apa? Inilah orang yang saya lihat dalam mimpi saya. Syekh Amin hanya senyum saja. Syekh Amin hanya senyum. Kenapa? Ternyata ketika dicari tahu, Syekh Amin Hariri itu sejak usia 20 tahun sampai wafatnya beliau kemarin, itu beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW setiap malam. Bayangkan, sejak usia 20 tahun sampai wafat itu berjumpa dengan Rasulullah SAW setiap hari. Makanya dikatakan belum mengarang karya sebanyak itu, ya, itu atas izin Rasulullah. Ada yang karangannya 26 jilid, hanya dikarang dalam waktu setahun setengah. Ada yang cuma 30 sekian jilid, hanya 2 tahun. Itu tidak masuk akal menurut logika kita. Ya. Jadi setelah direstui Rasulullah kemudian dan itu tafsirnya dipakai di mana-mana. Jarang sekali. Sejak peristiwa itulah maka muridnya ini tadi, ini guru besar Ummul Qura, saya nggak bisa sebut namanya, mencium tangannya Syekh Amin Hariri, diciumlah sampai bolak-balik ya. Bahkan seluruh ulama di Ummul Qura itu juga cium tangan sama beliau. Kemudian menafkahkan hartanya untuk mencetak semua karangan Syekh Amin Hariri, sampai kemudian diberikan rumah di Mekah. Ya. Saya beberapa kali sowan ke tempat beliau, rumahnya agak nanjak. Jadi jumpa dengan beliau susah sekali. Harus telepon dulu Syekh Fulan telepon dulu ke anaknya. Anaknya bilang ke orang tuanya. Baru kalau diizinkan baru bisa. Ya, itu Syekh Amin Hariri. Jadi nulisnya setiap hari itu. Nulis. Maka yang menarik kemarin saya mau wafat. Itu saya kemarin sampaikan ke siapa namanya? Syekh Mahmud. Kita ngobrol. Jadi pas koma di rumah sakit koma. Azan, Allahu Akbar, bangun wudu, sholat. Setelah sholat koma lagi. Asar, bangun lagi. Ya, seperti orang wudu gitu ya, ada tayamum. Ya. Sholat koma lagi. Gitu sampai beliau wafat. Wafat sekitar setahun yang lewat. Ini ulama besar. Ya. Maka sangat sedih sekali. Ya. Jadi beliau cintanya sama ilmu luar biasa. Cintanya sama ilmu luar biasa. Ya tidak semuanya sama dengan seperti itu ya, tapi kalau bisa memang semua aktivitas yang kita lakukan semuanya adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan wala yaktabun nas, dan juga apa? Yaktabun nas au yakhudu fi a'radihim. Dan tidak boleh yaktabun nas, yaitu ghibah terhadap manusia, au yakhudu atau masuk fi a'radihim terhadap apa? Kehormatan mereka. Wa dzikri uyubihim, dan menyebutkan aib-aib mereka. Berupaya. Ya. Makanya dikatakan oleh Abu Ishaq Al-Khawas,
Ada amalan yang dicintai oleh Allah, ada amalan yang dibenci oleh Allah. Ada amalan yang dicintai oleh Allah apa? Yang pertama itu adalah apa? Adalah qillatul aql. Sedikit makan. Ya. Wa qillatun naum, sedikit tidur. Kemudian wa qillatul kalam, sedikit berbicara. Artinya bukan berarti nggak berbicara, berbicara sesuatu yang bermanfaat. Sedikit makan di sini sesuai dengan porsi, bukan kemudian sedikit satu centong, itu bukan. Sesuai dengan karena kan kita ini porsinya beda-beda. Atau bahasa ininya telinya itu beda-beda. Ada yang kurus yang telinya mungkin berapa sendok, ya, beda-beda sesuai dengan porsi. Qillatul naum, sedikit tidur. Qillatul kalam, sedikit berbicara. Artinya berbicara bermanfaat. Sedangkan amal yang dibenci oleh Allah adalah apa? Kasratul kalam, banyak berbicara tidak bermanfaat. Kasratul aql, banyak makan. Wa kasratul naum, banyak tidur. Ini semua bisa dialihkan kalau kita banyak kesibukan. Kalau nggak banyak membaca, kalau nggak banyak menulis. Ini semua bisa teralihkan karena itu. Ya bagi yang bekerja, sibuk dengan bekerjanya. Bagi yang belajar, sibuk nulis. Kalau nggak dia sibuk dengan membaca. Ini bisa teralihkan semuanya. Ya makanya Nabi pernah mengatakan dalam kitab Mukhtarul Ahadits, khasyaitu ala ummati arba'un. Yang saya takutkan kepada umat itu 4 hal. Yang pertama itu kibarul batn. Perutnya maju. Kalau gemuk enggak apa-apa, tapi kibarul batn itu apa namanya? Buncit. Kenapa? Karena kalau orang buncit itu kan susah berjalan. Yang kedua itu malas. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW. Yang kedua adalah apa? Mudawamatun naum, tidur terus. Dikit-dikit tidur. Mudawamatun naum. Yang ketiga kaslan, pemalas. Yang keempat yang sangat dikhawatirkan lagi adalah ketika apa? Dhaful yakin. Keyakinan kepada Allah itu rendah. Ya. Tidak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Maka oleh sebab itu dikatakan fala yastafidah, maka tidaklah bisa memberikan manfaat syai'an sedikit pun min dzalika, hal tersebut. Bal akan tetapi al-mustafidu al-wahidu, kan tapi bisa memberikan manfaat al-wahid, satu-satunya. Huwa asy-syaitan, dia adalah syaitan. La'anahu Allah Ta'ala, yang Allah melaknatnya. Memang gini, maka ketika di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ditafsirkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi syaitan itu lebih canggih dibandingkan kita. Maka dikatakan apa? Asy-syaitanu jasimun al-qalbi ibni Adam. Syaitan itu selalu bersembunyi di hati anak manusia. Idza dzakara khonasa wa idza ghafala waswasa. Jika kita sedang ingat kepada Allah, setan itu bersembunyi di dalam hati. Tapi kalau kita lalai, setan itu membisikkan keburukan. Jadi setan itu tidak bisa lalai, sedangkan kita banyak lalainya. Makanya itu tiupkan oleh setan, waswas. Waswas itu, waswas fi sudur nas, dibisikkan keburukan dalam hati manusia. Makanya kenapa kita disuruh wudu sebelum tidur, kenapa kita disuruh wudu ketika belajar, itu supaya menjaga hal yang tidak baik. Ya. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri, min alamati i'radillahi, di antara tanda-tanda berpalingnya Allah anil abdi, dari hambanya,
ayyaj'ala syaghalahu, yaitu menjadikan kesibukannya fi ma la ya'nihi, yaitu sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka di sini wa fil hadis, maka oleh sebab itu dalam hadis ta'dzibul nafs, yaitu adabnya diri, wa tahdzib, dan menghilangkan laha baginya, anir radha'il wan naqais, terhadap keburukan-keburukan dan kekurangan-kekurangan. Faidatun, faidahnya, qala al-Imam Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, salasatun tazidu fil aql, 3 hal yang bisa menambah otak, menambah kecerdasan. Salasatun tazidu fil aqli, yaitu 3 hal yang bisa menambah kecerdasan. Yang pertama apa? Majalisatul ulama'i, yaitu duduknya para ulama atau majelisnya para ulama. Memang kalau kumpul banyak ulama itu biasanya banyak ilmu-ilmu baru. Ya, maka di situ tambah kecerdasan. Kalau sudah ngobrol itu biasanya ngobrol tentang ilmu kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari, habis waktu itu. Habis waktu itu. Apalagi berbicara tentang masalah ini, berbicara masalah tentang itu ya. Jadi setiap kalau sowan kepada para ulama itu kadang-kadang waktu yang panjang nggak terasa. Ya. Waktu yang panjang nggak terasa. Karena saking apa? Saking nikmatnya hanyut dalam perkataan di situ. Ya, biasanya tukar menukar buku. Nah, ini biasanya terjadi ketika haji. Dulu ulama-ulama kita haji, ya, itu kumpullah seluruh ulama dunia di salah satu rumah, yaitu Syed Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki. Di sana kumpulnya ulama bawa karyanya masing-masing. Kalau enggak nanti satu dengan yang lain, ulama satu yang lain baca. Ini ulama ini baca kepada fulan, ulama ini baca fulan, ulama ini baca fulan. Kalau enggak ketika pas wukuf di Arafah, kalau enggak pas di mana lagi kosong, ke kamarnya itu baca. Itu baca. Jadi seperti itu. Jadi saling kumpul. Maka yang menarik itu Yasin. Kata Syekh Mahmud Ibnu Sirat, yang menarik dari Yasin katanya, itu setiap orang yang berangkat haji ke Mekah, Yasin tahu kalau itu ulama besar. Jadi Yasin ngambil ilmu dari beliau. Jadi tidak kurang guru Yasin itu sebanyak 1000 orang. Bayangkan. Kita ini baru berapa lah hitungan jari ya. Paling banyak sekarang ini seperti Syekh Usama, seperti Habib siapa namanya? Adi Al-Jufri yang muda-muda ya. Itu paling banyak kalau saya tengok itu 300-an, 350 lah itu. Banyak. Tapi Yasin itu sampai 1000. Ya. Makanya sebenarnya kita itu tidak boleh satu guru. Kalau satu guru nanti subjektif. Harus banyak guru. Kenapa? Harus banyak nanti perbandingan. Soalnya kalau satu nanti khawatirnya kalau ada berpendapat beda nanti mengatakan kamu salah itu. Itu yang dikhawatirkan. Sekarang ada orang satu saja. Semakin banyak guru semakin baik. Imam Syafi'i itu gurunya kurang lebih 2000. Abu Hanifah 4000-an ada mengatakan gitu. Nah, ini belajar sini, belajar situ, belajar situ. Nah, memang saya tengok ulama-ulama dulu semangatnya itu luar biasa. Ya, kayak Mbah Mun. Sekarang itu kayak Profesor Said Agil Husain Munawar. Itu walaupun sudah sepuh, itu kalau ada dengar siapa ada hadis atau kitab yang belum beliau ambil sanadnya, itu langsung pergi ke negara mana. Kayak kemarin waktu saya umroh sebelumnya, kata Syekh Mahmud, sekitar setengah tahun yang lewat, ada teman saya katanya, Imam Sya'rani, Syekh Usama, ada beberapa, Syekh Usama ini Mesir, guru Al-Azhar Mesir. Ada beberapa hadis yang belum diambil. Imam Sya'rani itu adalah seorang ulama murid Syekh Yasin, itu di Kalimantan beliau. Jadi ketika ke Mekah, Syekh Usama datang dari jauh, bayangkan dari Mesir datang ke Mekah untuk ngambil saja beberapa sanad hadis. Karena cuma satu, karena cuma dua.
Itu semangatnya. Ya. Kalau kita mungkin berpikir kan gini, ngapalah satu hadis saja sampai nemuin ke Mekah gitu kan, alangkah mahalnya maksudnya. Bukan itu yang dikejar oleh para ulama, itu manafiknya, manfaatnya, barokahnya itu. Barokahnya itu banyak. Ya. Barokahnya itu banyak. Kalau kita punya hadis yang muttasil, yang nyambung sampai Rasulullah SAW itu beda. Rasanya berbeda. Jadi sampai seperti itu. Kadang-kadang beliau sampai ke Sudan, sampai kemana. Itu yang dicari oleh para ulama. Dicari oleh para ulama. Dan itu tidak menegungkan bagi kita. Makanya kemarin ada Ustaz, siapa namanya? Saya temui di Malaysia, Ustaz Guru Zaidi ya. Atau Guru Zaidi. Itu tidak pernah keluar negeri. Tidak pernah keluar negeri. Jadi ngumpulkan hanya ulama di Malaysia, dikumpulkan, dicatat jadi satu. Jadi kumpulan sanad ulama Malaysia. Tidak pernah keluar negeri. Jadi fulan ini dikumpulkan, fulan siapa datang ke sana dikejar. Kayak misalnya Mbak Maimun pernah datang ke sana dikejar, mencari sanad. Kayak Habib Umar Ibn Hafidh ke sana dikejar. Ya, mata rantainya itu. Suatu ketika saya sampaikan ke saya Mahmud Ibn Siraj, kenal dengan fulan? Oh kenal. Kemarin telepon minta sanad by telepon. Boleh nggak? Ini khilaf para ulama. Kayak live streaming kayak gini kan? Boleh nggak ngambil sanad dari live streaming misalnya? Berbeda pendapat. Ada mengatakan tidak boleh, ada mengatakan boleh. Ya. Jadi karena ngambil sanad itu harus langsung tatap muka. Jadi ketika beliau telepon minta sanad ini katanya, kata si Mahmud datang saja nggak boleh lewat telepon. Ya, ngambil sanad lewat telepon. Nah, tapi kemarin saya ketika ngambil sanad hari Jumat, yaitu sanad imamah dari berbagai jalur, kemudian sanad pakai tongkat, kemudian sanad pakai khatim, pakai apa namanya? Cincin ketika hari Jumat, sunnah itu ada musalsalnya. Nah itu pakai telepon juga, pakai telepon. Ada orang dari jauh karena nggak bisa ke situ, saya bacakan sanad musalsal. Jadi imamah ini ada sanadnya, pakai cincin ada sanadnya, pakai tongkat ada sanadnya. Ini kalau kasih itu kayak pakai tongkat galau. Tongkat itu sunnah, pakai tongkat itu sunnah. Itu ya. Jadi memang Masya Allah luar biasa. Itu majalis ulama ya. Mandangnya saja, mandangnya ulama itu luar biasa kan, wajahnya itu yatalala ya. Maka ada mengatakan mandang wajah ulama itu pahala, berpahala. Kemudian yang kedua yang bisa menambahkan kecerdasan adalah majalis satu salihin, majelisnya orang-orang soleh. Majelis orang-orang soleh. Nah, dulu kumpul rombongan A'mash masa tabi'in. Ada mengatakan beliau ini tabi'in yang ketiga, ada mengatakan fase keempat. A'mash itu dijuluki A'mash karena matanya sering berair, matanya sakit. Ini gandengan dengan Ibrahim An-Nakhai. Ada baca An-Nakhai, ada baca An-Nakhai. Kalau Ibrahim An-Nakhai itu matanya juling, sama-sama ulama besar, sama-sama ulama hadis. Suatu ketika lewat pasar, Mas itu minta dituntun oleh Ibrahim An-Nakhai. Satu matanya berair sampai nggak bisa melihat, satu lagi juling. Jadi mau lewat pasar, kata Amas mengatakan, nanti kalau kamu kata si Ibrahim An-Nakhai, nanti apa kata orang? Orang juling menuntun orang buta. Amas mengatakan apa? Gak usah mempedulikan mereka. Ini mau ke masjid apa itu? Ya. Nah, Amas ini belum mengatakan laulal ilm katanya. Andai kata kalau bukan ilm, layar minas ya, akan melempar saya banyak manusia ini ya, layar minas alayya ila masbalah, akan melempar saya ke tong sampah katanya. Karena saya
Buta kata beliau. Jadi suatu ketika dalam satu pertemuan besar, datanglah beliau diremehkan. Ternyata ketika ada persisian pendapat tentang hadis, semuanya terdiam, beliau angkat bicara. Nah, ketika beliau ngomong, diam semuanya. Makanya kalau belajar dengan beliau mutasyaddid, sangat keras sekali. Nah, suatu ketika waktu itu Imam Hanafi sedang ngambil hadis dari beliau. Ada pertemuan para ulama, pertemuan orang-orang soleh. Ada orang bertanya tentang masalah fikih. A'mash dengan ketawaduan beliau, dia mengatakan, jangan bertanya kepada saya. Yang ahli fikih ini Imam Hanafi. Nah, dijawab oleh Imam Hanafi. Jawab panjang lebar A, B, C, D, F, G. Kemudian A'mash mengatakan, Masya Allah, alangka ghaziran, alangka banyaknya wattabahur fi ilmik. Ilmu kamu sangat banyak sekali. Menjelaskannya begitu fasih. Apa kata Imam Hanafi? Nah, saya dapatkan hadis ini dari sampean, dari Anda. Saya dapatkan hadis ini dari Anda, kata Imam Hanafi. Dari Anda ya tuan guru, ya syekh. Apa kata A'mash? Oh, benar. Jadi ada ungkapan bahwasanya ulama hadis itu adalah dokternya, apotekernya adalah ulama fikih. Nah, ini munculnya di situ. Jadi kalau hanya berbekal hadis saja tanpa adanya ulama fikih, nanti kita bingung menentukan hadis ini cocoknya kemana. Jadi hadis dengan fikih itu kan ini majelisnya orang soleh. Jadi nambah ilmu. Nambah ilmu. Kalau biasanya sudah dialog, sudah ini biasanya nggak terasa waktu itu. 4 jam jadi cuma 1 jam kadang-kadang itu. Saking banyaknya yang bicara. Kemudian yang ketiga yang bisa menambahkan kecerdasan, taraka al-kalamu fi ma la ya'ni, meninggalkan perkataan yang tidak bermanfaat. Biasanya ciri khasnya itu adalah biasanya saling tukar karya. Jadi ulama itu kalau nyebarkan ilmunya, misalnya bagi kitab, bagi itu senang. Ya. Contoh kayak saya kemarin keliling ke Mesir, datang ke pengarang buku ini, siapa namanya? Syekh Syam Kamil, ke masjid beliau. Nah, qadarullah, Allah takdirkan malam itu juga bukunya baru selesai dicetak. Malam itu juga ditumpuklah di masjid itu. Ya Syekh, ta'al, sini. Apa kata beliau? Khudh hadha. Ambil ini buku saya baru, ini buku saya baru. Ada 7 judul apa 6 judul. Saya bilang, mau ambil berapa? Ya sudah, saya ambil 100 saja. Jangan 200. La hadha yakfi, enggak cukup. Ini enggak ada di buku-buku, enggak ada di toko-toko, enggak ada. Mahal ini buku saya. Ambil saja 300. Ini 300. Ini ambil berapa? 200. Jangan, ambil 300. Khudh, salah satunya. Ambil 300. Kemarin saya telepon lagi anak-anak di Mesir, minta lagi ya yang buku ini judul ini, dikasih lagi. Mungkin sampai 2.400 atau 2.500 eksemplar. Itu dikasih semuanya itu. Untuk pondok. Ini untuk anak-anak di pondok katanya. Jadi minta 100 kasih 300, 100 kasih 300. Untuk nyebarkan ilmunya. Nah, aku katakan kalau kurang ngomong katanya. Kalau kurang ngomong. Oh, langkah Masya Allah. Udah ngasih segitu banyak. Luar biasa. Itu kalau dengan para ulama. Ya, kalau soal seperti itu. Ya. Soal ke Syekh Mahmud. Udah tanya, ngobrol panjang, terakhir bagian mana yang belum dapat. Begitu juga dengan masyaikh yang lain ya. Siapa namanya? Said Mamduh. Ya. Kemudian Syekh Abu Bakar Ba'adzib atau dengan syekh yang lain itu juga akan bertanya seperti itu ya. Mana yang belum kamu dapatkan, mana yang kemudian belum dibaca, mana sanad yang kurang, kita sampaikan. Itu ulama ya. Makanya biasakan nanti kalau pas pulang atau pas ketika ini biasakan menulis
usia kita panjang ini karena tulisan kita. Kalau hanya sekedar ceramah ngajar pendek, tapi kalau terus menulis karya kita tetap hidup, dicetak terus, cetak terus, itu kita serasa hidup. Ya, manfaatnya di situ. Makanya ulama itu senang. Bayangkan kalau kayak Imam Nawawi itu kan, orang baca kitabnya. Imam Nawawi ini, Arba'in Nawawi dibaca seluruh dunia. Setiap mau baca ini di Fatihai. Coba yang bacakan 1 juta. Nah, coba bayangkan. Ya, kita ini pesantren di Indonesia paling banyak. Telah di Jambi saja 400 pesantren, 400 sekian. 400 saja. Per pesantren 100 anak. Belum sekolah-sekolah dia, baru pesantren. Itu kalau 100 anak, bayangkan kali 400 sudah berapa ya? Dibacakan Fatihah setiap harinya. Itu baru 1 kitab, belum kitab yang lain. Riyadhus Shalihin, belum kitab yang lain. Bayangkan itu. Ya. Jadi barokahnya mengalir. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Taroka meninggalkan at-tadakhul, masuk fi ma la ya'ni, sesuatu yang tidak manfaat. Al-muslim terhadap orang muslim. Ya, taroka at-tadakhul, meninggalkan masuk fi ma la ya'ni, sesuatu yang tidak manfaat. Al-muslimu bagi seorang muslim, dalilun 'alal istiqamah, menunjukkan kepada keistiqomahan. Istiqamah itu artinya apa? Kontinuitas dalam kebaikan, itu istiqamah. Al-i'radu, berpaling, amma la ya'ni, dari apa yang tidak manfaat. Berpaling dari sesuatu yang tidak bermanfaat itu apa? Thariqus salamati wan najah. Itu adalah jalan keselamatan dan wan najah, dan kesuksesan. Alal muslim ayyashghilla, ya, bagi seorang muslim itu menyibukkan nafsu dirinya biuyubihi, dengan aib-aibnya, wa yuslihuha, dan memperbaikinya. Makanya Umar itu pernah mengatakan, saya sangat senang sekali manilladzi dalluni alal uyubi, orang yang menunjukkan kepada aib saya. Itu kata Umar bin Khattab, karena tidak ada manusia yang sempurna. Pasti banyak celah manusia itu. Kemudian al-fudul fil kalam, berlebihan di dalam berbicara. Qad yajri, jaro yajri, ya, yajri al-muslim ilal kalam muharram. Kalau itu yajri al-muslim, melakukan seorang muslim kepada perkataan yang diharamkan. Ya, berbicara yang tidak penting-penting misalnya, itu dilarang. Misalnya besok mau pasang nomor berapa? Itu ya. Apalagi sekarang game game online ya. Itu dilarang. Ya, karena menghabiskan, menyia-nyiakan waktu. Al-insanu masyghulun binafsihi. Manusia itu sibuk, ya, binafsihi, dengan dirinya. An ghairi, dari yang lainnya. Mahbubun 'indallah, dicintai di sisi Allah. Wa 'indan nas, dan dicintai menurut manusia. Maka kalau kita sibuk dengan aib diri kita, tidak akan cukup untuk mengoreksi kesalahan diri kita. Makanya dulu Ibnu Madini, ada seorang Ibnu Madini, seorang tabi'in, itu tidak pernah keluar rumah, baca hadis, terus baca hadis.
Ditanya Ibnu Madin, kenapa enggak keluar rumah? Bagaimana saya keluar rumah? Saya sedang berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Nah, gitu. Itu zaman-zaman dulu itu. Jadi zaman kita ini memang sudah zaman jauh. Ulama-ulama dulu itu luar biasa. Ulama dulu itu luar biasa. Dan kemudian ketika apa? Ketika rindu dengan Rasulullah SAW, seperti misalnya Abu Bakar, Umar, itu datang ke orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, yaitu apa? Kepada Ummu Aiman. Pingin cerita apa yang belum pernah mereka dengar. Karena Ummu Aiman itu adalah orang yang dekat dengan Sayyidah Aisyah dan tahu, dan beliau ada yang merawat daripada Rasulullah SAW sejak kecil. Datang ke rumah Ummu Aiman, diceritakan. Sudah cerita panjang lebar, selesai, menangis semuanya. Karena rindu dengan Rasulullah SAW. Kemudian udah pulang. Seperti itu. Maka penting untuk ngecas itu. Makanya kalau datang ke tempatnya seorang ulama nanti, silaturahim dan lain sebagainya, tanyalah sesuatu yang kita tidak tahu, dan tanyalah sesuatu peristiwa yang kita tidak pernah dengar. Insya Allah pasti ceritakan itu. Nah, yang bikin rindu sowan dengan para ulama itu, yang bikin rindu majelis dengan para ulama itu dan para orang-orang soleh, ada cerita-cerita yang kita tidak pernah dengar. Ya. Contoh misalnya, jadi kalau saya pernah diceritain, saya Yasin itu, di antara kayak Dr. Aksin waktu kesini, Dr. Aksin Sakho, ketika beliau di Madinah cerita, Sewahbah itu ketika menulis Fiqh Islam wa Adilatu, yaitu yang salah satu kita terjemahkan itu, kan itu ada berapa? Ada cetakan lama 8 jilid, cetakan terbaru itu 10 atau 11 jilid. Dibawa ke rumahnya Yasin. Dibawa ke rumahnya Yasin, itu dicek Yasin dari halaman 1 sampai halaman 8 atau 1 sampai 11 hanya dalam waktu 1 hari, dan itu ada coretan semuanya. Setiap halaman ada coretan. Nah, kalau itu kita nggak masuk akal. Tapi luar biasa, itu cerita-cerita yang tidak pernah kita dengar. Ya. Kemudian saya ceritain lagi murid dari Yasin. Yang belajar dengan Yasin itu bukan hanya manusia, bukan hanya kalangan jin. Jin itu biasa, kalau ngaji dengan manusia banyak. Ya. Nabi juga pernah ngajar jin. Tapi malaikat pun itu belajar. Malaikat ikut belajar. Ditanya, malaikat yang ahli hadis itu malaikat mana? Yasin mengatakan malaikat maghrib. Ya, malaikat maghrib. Itu yang ahli hadis. Wah, Yasin ini kelebihan beliau. Makanya sekarang itu kalau kita berjalan kemana saja, ini kita patut berbangga ya sebagai orang Indonesia. Ya. Ada ulama kita itu mendunia betul-betul. Ya. Yasin ini kalau kita datang ke Maroko, pasti sana Yasin. Kita datang, kan ada di sana sekarang ada muridnya Syekh Muhammad Siddiq Al-Ghumari, Syekh Abdul Mun'in Al-Ghumari, yang baru menelurkan kitab 19 jilid itu tentang Mausu'ah Al-Ghumariyah. Itu anaknya sekarang, Syekh Abdul Mun'in. Itu sanadnya dari Yasin. Kalau kita datang ke Tunis juga seperti itu. Kita datang ke Mesir apalagi, hampir semua ulama pasti Yasin. Datang ke Mekah apalagi, hampir semua ulama pasti Yasin. Jadi sekarang ini sanad paling tinggi di mana-mana itu Yasin. Itu ulama kita dari Indonesia. Ya, makanya kita berharap nanti muncul generasi-generasi yang baik. Generasi ini melanjutkan perjuangan para ulama kita. Ya. Ada Yasin, ada Syekh Utsman, ada Syekh Mahmud At-Turmusi, Syekh Termas ya. Dan banyak lagi yang lain. Maka sekarang ini lagi disusun. Sekarang saya Said Mamduh sedang menyusun kumpulan sanad ulama-ulama Jawa. Ya, walaupun sebelumnya sudah ditulis oleh Syekh Yasin, yang itu disempurnakan oleh Syekh Said Mamduh, yaitu Tasniful Asma. Gitu ya. Ini sekarang sedang disusun secara sempurna lagi. Ya. Kita doakan semoga buku ini cepat selesai sehingga kita mengetahui kita ini sedang berada di mana. Gitu ya. Terutama ulama-ulama kita yang ada di Jambi ini. Ya, kita akan senantiasa ini supaya kita bisa napak tilas kepada ulama-ulama kita dan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا الله اصلحنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلحنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم يا الله إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك الهم والحزن نعوذ بك العجز والكسل نعوذ بك الجبن والبخل نعوذ بك من الدين وقهر الرجال. اللهم يسر لنا أمرك العسير ويسر لنا أمورنا من أمور الدنيا والآخرة ويسر لنا أمورنا يا في جميع الأحوال في جميع الأمور. اللهم يسر لنا أمورنا يا رب يسر لنا أمورنا يا رب يسر لنا أمورنا في مدارنا يسر لنا أمورنا في طلب وعلم الشر وحفظ وأعمال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا يا رب 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 يسر لنا يا رب يسر لنا أمورنا يا رب يسر لنا في مدارنا يسر لنا في حفظ القرآن وفهم القرآن وفهمه وأهله وأعمال برحمتك يا أرحم الراحمين. يسر لنا أمورنا يا رب يسر لنا أمورنا في مدارنا يسر لنا أمورنا يا رب لتوسيع آدم ويبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتحنا بفضل العارفين وافتح علينا بفضل العارفين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما. اللهم رب اجعلنا وذريتنا وتلاميذنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن والسنة تجعلنا يوم نسوء إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله فقهنا في الدين وعلم التأويل وفقهنا في الدين وحبب عن الناس وربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وبالخيرات قربنا وبالسيئات بعيدا اللهم اجعلنا من المخلصين واجعلنا يا الله من المخلصين اللهم اجعلنا يا الله من المخلصين اللهم ثبتنا وصلى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فضل الله سبحانك وبحمده عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. ربي فانفعنا ببركاته حسنا بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم لي خمسة أطفئ بها حار الوباء الحاطم المصطفى والمرتضى لي خمسة أطفئ بها حار الوباء الحاطم المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتح لي خمسة أطفئ بها حار الوباء الحاطم المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه